Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Raymond harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan kuat. Nah, saat ini udah masuk bulan Desember dan Kak Raymond mau umumi beberapa hal yang penting yang perlu adik-adik catat. Yang pertama, tahun ini ada kabar baik, kita akan merayakan Natal di gedung gereja GBI MPI. Yeay! Catat tanggalnya, 18 Desember 2021. Jam 3 sore itu hari Sabtu ya adik-adik. Nah, Natal tahun ini akan diadakan online dan onsite. Nah, buat onsite langsung aja datang, tapi inget ya adik-adik, ini boleh untuk kelas 2 SD ke atas, kalian boleh datang sendiri. Tapi untuk kelas 1 dan TK, mama papanya wajib temenin ya. Oke, itu aja untuk pengumumannya. Nanti yang online tetap ada di YouTube daripada GBI MPI di streaming. Baiklah, see you adik-adik. Merry Christmas. Bye-bye. Shalom adik-adik. Shalom. Hai semuanya. Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Luar biasa. Selamat datang di ibadah skala minggu online GBI MPI Rayon 15 Palembang. Kakak percaya setiap kita exciting pada siang hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita sebab kita mau datang memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita datang memuji menyembah Tuhan. Tutup mata kita bersama-sama. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk datang beribadah. Tuhan Yesus, mari urapi kami dengan urapan yang baru. Bawa kami untuk menikmati sukacita, kasih, dan berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik tahu bahwa kita memasuki bulan Desember, amin. Bulan Desember kita akan merayakan apa? Ada yang tahu? Jawabannya apa? Natal. Natal kita akan memperingati betapa besarnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ada yang mau? Yang mau angkat tangannya yuk. Bangkit berdiri bersama-sama adik-adik yang ada di rumah. Sebab kita mau memuji Tuhan, menari yang terbaik buat Tuhan, menyanyi yang terbaik buat Tuhan, amin. Mari yuk sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan Yesus. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, namaku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi yuk. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan,
tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan sukacita. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita mau bersukacita lebih lagi di dalam Tuhan, amin. Biar sukacita Tuhan itu mengalir dalam hidup kita lebih lagi. Yang mau katakan amin. Ayo sama-sama adik-adik katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ayo menari yuk. Ku menari dan bersuka puji Tuhan. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi kita katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ayo yang bersukacita. Ku menari dan bersuka puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama yuk menari ke sebelah kanan. Menari bersamamu, bersuka dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan dengan sukacita. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sekali lagi ke kanan katakan mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sorakan haleluya. Sukacita Tuhan biar itu akan terus memenuhi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari adik-adik boleh duduk kembali. Ambil posisimu. Tempat yang paling nyaman, siapkan hatimu. Kita akan datang menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bawa hati kami mau bawa suara kami mau bawa ya Tuhan seluruhnya. Kami persembahkan bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Ini yang menjadi persembahan kami Tuhan.
Mari urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini sama-sama adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, ku mau cinta Engkau Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari katakan dengan segenap hatimu, cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu adik-adik. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Katakan ya Aba, ini kami anak-anakmu ya Bapa. Makalah sesuai dengan rencana. Katakan ya Aba, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Mari katakan ya Aba, ini kami anak-anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, aku mau cinta Engkau Tuhan Yesus selamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, katakan kepada Yesus. Angkat tanganmu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini kami anak-anakmu. Mari pakai hidup kami ya Tuhan. Lebih lagi adik-adik, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Mari biarkan melodi memainkan musik ini. Setiap adik-adik mari datang doa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan Yesus. Bawa hatimu menyembah kepada Yesus. Berikan yang terbaik yang ada padamu bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi adik-adik, lebih lagi. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Katakan
sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Adik-adik, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Mari bawa hatimu menyembah Tuhan Yesus saat ini. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan telah datang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Tiara Masyana. Mari angkat suaramu, mari angkat hatimu. Tiara, mari sembah Tuhan Yesus lebih lagi adik-adik. Mari bawa segenap hatimu kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia Tuhan yang telah memberi yang terbaik bagi setiap kita. Dia Tuhan yang telah memberikan hidupnya bagi setiap adik-adik. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Mari ucapkan syukur, ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya dalam asyir, mari biarkan melodi memainkan ref lagu ini sekali lagi. Kakak mau mengajak setiap adik-adik yang ada di rumah. Mari ikuti doa kakak bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang kami datang membawa membawa segenap hati, segenap hati, segenap hidup kami segenap hidup kami kepadamu. kepadamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kami. sudah mengasihi kami. Tuhan, Tuhan, hari ini hari ini kami mau bawa mau bawa seluruh hidup kami seluruh hidup kami untuk Tuhan pakai. untuk Tuhan pakai. Ajari kami, Ajari kami, urapi kami, urapi kami, agar hidup kami agar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. boleh menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya rala-bala-bala, mari adik-adik, mari sembah Tuhan sekali lagi, mari sembah Tuhan sekali lagi. Dengan pelan-pelan katakan ya Aba. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Angkat tanganmu adik-adik. Ya Aba, Bapa, Ini aku anakmu. Katakan pakai Tuhan. pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi katakan dengan pelan kepada Tuhan. Ya Aba, Bapa, Ini aku anakmu, ini kami anak-anakmu ya Tuhan. layakkanlah seluruh hidup. Pakai hidup setiap kami ya Bapa. Ya Aba, Biarlah dari masa muda kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. anakmu, Pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi, pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Mari adik-adik bangkit berdiri sebelum kita mendengarkan firman. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita mau berdoa, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami kami siapkan hati kami untuk benih firman-Mu. untuk benih firman-Mu. Tuhan, Tuhan, urapi kami, urapi kami, urapi kakak yang menyampaikan firman. urapi kakak yang menyampaikan firman. Biarlah kami Biarlah kami boleh diberkati, diberkati, diurapi, dan diubahkan. dan diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Hanya di Yesus. dalam nama Hanya Yesus di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yanti. Nah, hari ini Kak Yanti akan membawakan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Yanti mau ingatkan lagi, bulan ini masih bulan Desember tahun 2021. Tentu temanya masih apa adik-adik? Masih apa? Betul, tema kita tahun 2021 masih integritas. Apa sih integritas? Harusnya sudah hafal ya, dari bulan Januari sampai Desember. Sampai sudah mau ganti tema lagi. Ya benar, apa yang ada di hati, terus betul, apa yang ada di pikiran, lagi apa yang kita perkatakan dan kita lakukan harus sesuai dengan apa? Firman Tuhan, pintar. Oke, nah hari ini, minggu ini Kak Yanti akan membawakan, tentang apa? Tentang perumpamaan talenta. Ya, adik-adik yang di rumah ada Alkitab pasti dong harus ya, ada ya. Dan yang sudah bisa membaca bisa buka di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang enggak sempat cari Alkitab boleh dicatat dulu. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, pada saat di Matius ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Kenapa sih Tuhan memberikan perumpamaan? Karena agar mudah apa? Dimengerti orang yang mendengarkan firman itu. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, firmannya, Kak Yanti mau kasih lihat ayat hafalannya. Nah, ayat hafalan kali ini diambil dari mana? Boleh dicatat, Lukas 16 ayat 10a. Apa bunyinya? Ya, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Yuk kita sama-sama ulangi lagi ya, sama-sama ya. Lukas 16 ayat 10a. Apa bunyinya? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, itu ayat hafalan hari ini. Boleh dicatat ya, Lukas 16 ayat 10a. Berikut Kak Yanti mau kasih lihat ini. Tadi perumpamaan tentang apa? Tentang talenta. Apa sih talenta itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu talenta? Boleh diketik di chat, live chat di kolom di bawah ini boleh. Yang tahu boleh silakan. Ya, iya. Nah, Kak Yanti mau kasih lihat ya. Arti talenta adalah apa? Bakat atau keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh orang itu, ya. Pada saat itu talenta artinya mungkin lain pada saat firman Tuhan ya, tapi nanti Kak Yanti akan jelaskan. Tapi sekarang ini talenta itu artinya bakat atau keahlian. Siapa di sini yang pernah ada salah satu di stasiun TV itu ada yang acara
Indonesia mencari bakat. Nah, ada yang pernah lihat? Di situ banyak yang bisa nari, bisa nyanyi, bisa pantomin, bisa macam-macam. Ya. Nah, sekarang Kak Yanti mau ajak adik-adik untuk lihat video ini. Ya. Di video ini ada anak-anak yang mempunyai talenta atau mempunyai bakat atau punya keahlian yang lebih dari yang lainnya. Ya. Duduk yang rapi, kita lihat videonya ya. Nah, ini semacam Indonesia mencari bakat. Cuman hanya ini tentang menghitung. Jadi ada orang yang membacakan jumlah angka. Nah, mereka ini menghitung, ada yang pakai sempoa, ada yang pakai kalkulator. Ya. Tapi ada anak yang hanya melihat aja. Dia hanya melihat dan mendengar. Dia tidak melihat angkanya tapi mendengar. Ya, ini yang pakai sempoa, pakai kalkulator, ada yang pakai kalkulator di HP. Dan mereka coba menghitung semuanya. 90,871减20398，398，14568，17562，17052，27052减12861，减12638， Ini angkanya nggak main-main ya. Angkanya banyak banget. Ada yang dikurangin, ada yang dijumlah. 10439， Banyak sekali angka-angkanya. Nah, tiba menulis hasilnya. Kita lihat ya, hasilnya benar nggak ya? 主持人有10位同学选择亮灯。 Nah, ini mereka yang menghitung pakai kalkulator, pakai alat bantu. Nah, anak dua ini menghitung tanpa alat bantu. 那2位答案相等的，目前看是正确的，掌声鼓励他们。好， Nah, itu 接下来我们看 hasilnya. 天佑和任俊2位小朋友的答案。 Ya. 选手给出的答案，各位。 Nah, itu dia hasilnya. Adik-adik bisa lihat hasilnya? Nah, kita cocokkan sama-sama ya. Hasilnya benar nggak ya? Satu benar. Coba satunya lagi. 5. Wih, benar. Oke, satunya lagi. 1正确， Betul lagi. Wah, Satu lagi. 8正确。 10万位。 10万位是3。 Ya, betul. Tinggal satu angka lagi. 100万位。 Tereng, tereng, tereng. Ih. Benar nggak adik-adik semua angkanya? Wih, hebat ya. 结果会是怎样 Tinggal 的？ satu anak lagi. Kita lihat 选手 lagi. 给出的答案， Ada anak dua nih yang bisa menghitung tanpa alat bantu. 正确， 10位数是1， 正确， 100位数是5， 正确。 5. 千位是 Angka selanjutnya 1. 万位数是 Selanjutnya lagi 8. Oke, 8. Satu 10 lagi 万位是 3. Betul. 最后一位，我看看， 100万位是是 Betul semuanya. Nah, adik-adik sudah lihat videonya? Keren ya, luar biasa sekali ya. Menghitungnya nggak pakai alat bantu, nggak pakai jari-jari. Dia hanya menghitung, mendengar. Dia dengar apa yang dia ucapkan orang, angka-angkanya, dan akhirnya jumlahnya betul. Itu yang dibilang talenta. Jadi dua anak ini mempunyai talenta menghitung tanpa alat bantu. Ya, tapi Tuhan memberikan talenta ini belum tentu
sama dengan yang lainnya. Memang dua orang ini sama, mempunyai talenta yang sama. Tapi bisa jadi mereka gak bisa nyanyi. Adik-adik bisa nyanyi. Ya gak? Adik-adik gak kurang. Matematika kak, saya agak-agak kurang kak. Tapi bisa menyanyi. Bisa dancer. Siapa yang di sini yang ikut dancer? Bisa nari. Ya. Mempunyai bakat talenta yang berbeda. Nah, mengenai talenta ini, mengenai tentang perumpamaan talenta ini, Kak Yanti mau kasih lihat ceritanya. Kita lihat video ceritanya dari Alkitab ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Itu tadi cerita tentang perumpamaan talenta. Tadi ada yang masih ingat talenta itu apa? Ada? Iya, talenta adalah bakat atau keahlian atau kemampuan. Ya, nah kita lihat lagi berapa orang yang diberi talenta? Berapa? Betul, 3 hambanya. Ya, jadi ada 3 hambanya yang diberi talenta, kemudian tuannya ini pergi ke luar kota. Dan di dalam perumpamaan ini diartikan adalah tuannya adalah Tuhan. Ya, kemudian hambanya itu adalah kita. Sedangkan talenta adalah sesuatu yang berharga yang pada dulunya itu bentuknya seperti uang, talenta itu ya. Nah, uang itu diberikan, dipercayakan kepada hamba-hambanya. Ya, ini hambanya ada 3 ya. Berapa saja hamba yang talenta yang diberikan? Berapa? Ada yang tahu? Iya. Hamba yang pertama berapa? 5 talenta. Hamba yang kedua berapa talenta?
2 talenta. Hamba yang ketiga berapa? 1 talenta. Kayaknya nggak adil ya, kelihatannya nggak adil. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih cuma 1. Ya, poin dari firman kali ini adalah apa? 1, setiap orang diberikan talenta oleh Tuhan sesuai kemampuan masing-masing. Adik-adik, Kayanti mau kasih tahu bahwa Tuhan itu memberikan talenta kepada setiap anak-anaknya. Pada setiap kita, adik-adik dan Kayanti juga. Semua orang diberi talenta, ya. Hanya jumlahnya berbeda-beda. Ada yang mempunyai talenta yang lebih banyak. Ya, ada yang diberikan cuma 2 talenta. Tapi ada juga yang diberikan cuma 1 talenta. Kenapa? Bukan Tuhan tidak adil. Justru Tuhan mengasihi adik-adik, mengasihi Kayanti juga. Tuhan tahu kemampuan Kayanti dan adik-adik dalam mengelola talenta itu. Ya, jadi bukan jumlahnya talenta yang diberikan kepada kita, tapi Tuhan mau lihat seberapa banyak hasil yang diberikan dari talenta yang dipercayakan kepada kita, ya. Nah, kita lihat lagi tadi hamba yang pertama, yang tengah itu yang pertama memperoleh berapa talenta? 5 talenta. Nah, hamba yang menerima 5 talenta ini begitu dapat talenta itu, 5 talenta itu, dia segera pergi. Dia segera mengembangkan talenta itu menjadi lebih banyak lagi. Artinya orang ini, hamba ini tidak menyia-nyiakan waktunya. Begitu dia dapat kepercayaan yang Tuhan beri, dia langsung mengembangkan talenta ini. Sama dengan adik-adik. Begitu adik-adik tahu, saya kayaknya bakat nih di bidang musik. Saya kalau diajarin main gitar cepet nangkepnya. Ya. Langsung dikembangkan. Ya, belajar. Ya, belajar ke tetangganya, ke temannya. Gimana dong kunci yang ini. Ya. Atau kalau misalnya papa mamanya mampu, "Pak, aku pengen les. Supaya bakat saya bisa berkembang. Bisa lebih lagi saya bisa mainkan gitar." Ya, tapi tidak harus di les, kalian bisa mengembangkan gitar ini. Anak Kayanti enggak les dia. Dia hanya berteman. Ya, mengembangkan bakatnya lewat teman. Ya, lewat Koko, pembinanya, mentornya di GC, ya, mencoba mengembangkan talentanya untuk bermain gitar dan akhirnya dia bisa berkembang. Ya, itu yang hamba pertama. Ya, dia segera memanfaatkan waktunya, dia tidak menunda-nunda waktu untuk mengembangkan talenta itu. Dia segera pergi mengembangkan talenta itu dan hasilnya talenta itu menjadi banyak. Hamba yang kedua, boleh dong iri hamba kedua ini. Yang pertama dikasihnya 2. Aku cuma 1. Ya. Tapi itu tadi balik ke pertama tadi. Ya. Hamba yang kedua ini dia tidak melihat berapa banyaknya yang dipunyai oleh teman. Ya. Dia tidak merasa iri. Teman saya punyanya bakatnya banyak banget ya. Teman saya hebat banget, keren banget ya. Dia kok bisa ya ngitung matematika tanpa alat hitung. Dia bisa ya main piano, organnya lincah banget. Ya, dia tidak. Dia tahu apa yang dia punya. Dia tahu apa yang dia bisa. Ya, kemampuan dia. Bakat dia tahu. Ya, bakat dia menari, dia langsung ikut menari. Setiap ada gerakan dia ikuti menari. Ya, hingga
orang ini, hamba yang kedua ini bisa mengembangkan talentanya, ya. Demikian juga kita, adik-adik, ya. Jangan pernah lihat teman kita seberapa banyak talenta yang dipunya. Tapi kembangkanlah diri apa yang ada pada diri adik-adik. Ya, sedangkan hamba yang ketiga yang punya satu talenta, apa yang diperbuatnya adik-adik? Iya. Hamba yang punya satu talenta ini menguburkan talentanya. Dan apa? Dia penuh ngomel dia. Ya, cuman satu hamba tuanku memang jahat ini. Nah, adik-adik dengar, ya. Setiap apa yang kita lakukan dengan bersungut-sungut, Tuhan gak suka. Ya, Tuhan gak suka bila kita melakukannya dengan bersungut-sungut. Ya, apalagi talentanya itu hanya ditaruh di dalam tanah. Ya, adik-adik punya talenta tapi didiamin. Temannya, bantuin dong, aku gak ngerti nih, aku gak bisa. Gak mau, aku malas. Nah, gak boleh begitu, ya. Tuhan bisa ambil apa yang talenta adik-adik punya yang hanya untuk disimpan sendiri, yang dipendam di dalam tanah. Ya. Nah, poin yang kedua tadi sudah Kak Yanti sebetulnya jelaskan, ya. Poin yang kedua adalah apa? Kita harus mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Secapek apapun kalian harus kembangkan talenta kalian, ya. Mungkin kalian sekarang ada yang, aduh Kak, capek Kak, bosen Kak, aku latihan terus, belajar terus, les terus. Ya, ingat, Tuhan senang loh kalau kita bekerja keras untuk mengembangkan talenta yang kita punya. Dan janji Tuhan apa? Jika kita setia pada yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya, sama dengan kalian mempunyai talenta ini. Seberapa kecil talenta yang kalian punya, kalau kalian kembangkan, itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan disenangkan dengan perbuatan kalian. Ya, jangan pernah malas untuk mengembangkan bakat kalian, jangan pernah bosan, apalagi ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel, ngedumel, males aku capek, aku kerja terus. Ya. Tuhan gak suka. Ya. Apa yang Tuhan suka? Kalian bekerja keras. Untuk apa? Mengembangkan talenta yang ada pada diri kalian. Ya, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Banyak. Katakan amin. Tuhan akan memampukan kalian untuk melakukan, mengembangkan talenta yang kalian punya. Kita lihat hambanya. Nah, ini hamba yang pertama tadi diberi talenta berapa? 5. Ya, tadi Tuhan akan merasa senang kalau kita mengembangkan talenta itu. Dan hamba yang pertama dari 5 talenta dikembangkan menjadi 5. Dan akhirnya dia mendapat 10 talenta. Ya kan? Nah, kita lihat hamba yang kedua. Dia kembangkan talenta yang diberikan, yang dipercayakan. Ya, dia berikan 2, dia kembangkan lagi, dia berkembang menjadi 2. Ya, ingat ya, setiap kita semuanya diberikan talenta. Nah, sekarang bagaimana kita mengembangkan talenta itu? Dan ingat, ini ayat hafalan kita. Ya, barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar,
Ya, gitu. Nah, dari cerita ini, perumpamaan 3 hamba ini yang diberikan, dipercayakan talenta ini, kita melihat bahwa Tuhan ingin kita menjadi hamba yang setia. Tuhan ingin kita menjadi hamba yang setia dalam perkara yang kecil. Ya, Tuhan percayakan talenta kepada kita dan Tuhan ingin kita setia untuk mengembangkan talenta itu. Nah, adik-adik, dari hamba yang satu dan hamba yang kedua, akhirnya tuannya datang dan melihat, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, nah adik-adik sekarang tugas kalian mengembangkan talenta yang kalian punya, mengembangkan bakat kemampuan yang kalian punya, sehingga ketika nanti Tuhan Yesus datang, sama dengan tuannya datang, ketemu dengan hamba-hambanya, kita sudah siap. Ya, kita sudah siap. Saya sudah punya, bisa mengembangkan talenta. Ya, dan Kak Yanti senang sekali kata-kata ini ya. Baik sekali perbuatanmu. Ya, adik-adik mau nggak? Nanti begitu Tuhan Yesus datang, Tuhan mengatakan kepada kita, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Dan itu ada upahnya adik-adik. Besar upahnya, menyenangkan upahnya. Apa upahnya? Dapat tiket. Tiket apa? Masuk dalam perayaan bersama Tuhan di dalam, Tuhan di dalam. Ya, itu tiket yang akan kita punya kalau kita setia mengembangkan talenta yang kita punya. Kalau kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Ya. Terus Kak, kalau misalnya nanti si hamba yang talenta yang punya 5, yang diberi talenta 5 itu nggak ngerjain Kak, nggak dikembangkan talentanya, ya Tuhan ambil. Kalau misalnya yang satu itu nanti talentanya dia kerjakan gimana? Tuhan akan tambahkan. Ya. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Amin adik-adik? Amin. Ya, sekarang Kak Yanti ajak kalian semua bangkit berdiri. Kak Yanti juga ajak Singer dan WL untuk menemani Kak Yanti untuk menutup ibadah ini. Ya, yang mau menyenangkan hati Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui firman yang telah kita dengarkan hari ini. Kak Yanti pengen siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan, boleh angkat tangannya. Oke, mari adik-adik, Kak Yanti ajak yang mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar
melalui kemampuan, bakat, talenta yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini talenta yang kami punya Tuhan. Pakai Tuhan. Biar mampukan kami Tuhan. Mampukan kami untuk bisa mengembangkan talenta ini. Mampukan kami mengembangkan talenta ini untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan melalui apa yang kami punya. Adik-adik boleh ucapkan talenta yang ingin adik-adik kembangkan. Adik-adik boleh angkat dalam doa, adik-adik minta kepada Tuhan. Minta talenta itu supaya bisa berkembang. Bapa di surga, pakai kami Tuhan. Pakai kami di dalam setiap kami ada Tuhan, di tengah-tengah teman-teman kami di sekolah, di tengah teman-teman kami di rumah, di dalam keluarga kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Bukan banyaknya talenta yang kami punya Tuhan, tapi kami ingin Tuhan talenta ini boleh kami kembangkan. Beri semangat Tuhan untuk kami, untuk dapat mengembangkan talenta ini Tuhan. Beri semangat kami Tuhan, biarlah talenta ini boleh berkembang, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kita nyanyikan, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan. Siapa yang mau menyenangkan Tuhan? Angkat pujian ini dengan hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kami boleh mengerti apa arti talenta. Biarlah kami boleh mengembangkan apa yang kami punya, yang kami ada saat ini. Dan biarlah berkat-Mu senantiasa turun bagi kami, bagi di dalam keluarga kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa memimpin kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi benih, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh semangat untuk mengembangkan talenta. Kami tidak akan malas-malaskan lagi karena ada upah-Mu, upah bagi kami yang rajin untuk mengembangkan talenta ini, upah untuk ikut dalam pesta kebahagiaan bersama-Mu. Kami ingin Engkau bicara kepada kami, baik sekali perbuatan-Mu, hai hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa kami Tuhan, berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa, turunkan berkat-Mu bagi mbak-mbak suster, biarlah mereka boleh setia menjaga kami,
boleh ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau letakkan juga apa yang terjadi untuk minggu ke depannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melindungi kami, memberikan pengharapan penuh bagi kami, sukacita penuh bagi kami, menyambut sukacita Natal. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Yuk adik-adik, papa mama, kakak-kakak kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini, kita akan terima doa berkat. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Papa mama, mbak suster, kakak-kakak dan adik-adik semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus, dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, biarlah menyertai kita mulai siang ini, sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin. Selamat siang, selamat berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati, dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.